Halo sobat, salam jumpa di channel We Read Traveling with Jesus. Salam kenal dan salam persahabatan untuk kita semua. Kami senang Bapak, Ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Shalom sahabat We Read Traveling with Jesus. Bersama saya Dominikani Wayang Juniastrini dari Persekutuan Doa Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari kalender liturgi Minggu Prapaskah ketiga, Kamis 24 Maret 2022. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersabda, "Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku, dan aku mendengarkan mereka, dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya." Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati.
Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah berdekat hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Oscar Romero, Oscar Arnulfo Romero y Galdames, Martyr of the People. Lahir di Ciudad pada 15 Agustus 1917. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Oscar kecil dikenang telah menunjukkan ketertarikannya pada kehidupan religius. Pada usia 13 tahun, Oscar masuk seminari rendah di kota San Miguel. Lulus dari seminari San Miguel, Romero melanjutkan studi ke seminari tinggi di San Salvador. Studi teologinya kemudian dilanjutkan di Universitas Gregoriana, Roma, di mana ia lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1941. Mentahbisannya baru digelar di kota Roma setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 April 1942. Setelah menjadi imam, Romero masih tinggal di Italia dan melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor teologi.
Pater Oscar Romero dipanggil pulang ke El Salvador oleh uskupnya bersama Pater Valadares, seorang imam El Salvador yang juga telah menyelesaikan studi doktoralnya di Roma. Mereka singgah sebentar di Spanyol lalu melanjutkan perjalanan menuju Kuba. Di Havana, Kuba, mereka ditangkap polisi dengan tuduhan menjadi kaki tangan pemerintah fasis Italia. Kedua imam muda ini lalu ditahan dan diinterogasi dengan ketat. Setelah beberapa bulan dalam tahanan, Pater Valadares jatuh sakit. Para imam redemptoris lalu berupaya membantu keduanya agar dapat dirawat di rumah sakit. Setelah pulih dari sakitnya, kedua imam ini tidak dikembalikan ke tahanan, namun diselundupkan dengan kapal laut ke Meksiko. Dan Meksiko perjalanan dilanjutkan melalui jalan darat ke El Salvador. Tiba di kampung halamannya, ia ditugaskan menjadi pastor paroki di Anamoros, lalu pindah ke paroki San Miguel. Dia berkarya selama lebih dari 20 tahun. Di sini ia mendirikan berbagai kelompok serikat kerasulan dan mempeloporinya. Pendirian kelompok Alcoholics Anonymous yang berkarya membantu para pencandu dan mantan pencandu alkohol. Ia juga mempromosikan kembali devosi pada Santa Perawan Maria dan membangun Katedral San Miguel. Romero kemudian diangkat menjadi rektor seminari di San Salvador. Pada tahun 1966, Romero dipilih menjadi sekretaris konferensi para uskup untuk El Salvador. Dia juga ditunjuk menjadi direktur dan editor koran Orientation milik Keuskupan Agung Romero. Segera dikenal sebagai seorang imam konservatif yang gigih membela magisterium tradisional Gereja Katolik. Secara mengejutkan, Bapak Suci Paus Paulus IV mengangkat Oscar Romero menjadi uskup pembantu untuk Keuskupan Agung San Salvador. Pada tahun 1974, ia ditunjuk sebagai uskup Santiago de Maria. Pada tanggal 23 Februari 1977, Uskup Oscar Romero diangkat menjadi Uskup Agung San Salvador. Penunjukan ini walau disambut gembira oleh pemerintah El Salvador, namun mengkhawatirkan beberapa pihak, terutama kaum militer sayap kanan dan para pendukung Marxis. Reputasi Uskup Romero sebagai seorang yang dekat dengan kaum miskin Papa dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap agenda kaum Marxis yang gencar menyebarkan ideologi mereka pada kaum buruh dan petani di El Salvador. Uskup Romero juga dibenci oleh para militer sayap kanan karena selalu bersuara keras menentang berbagai aksi teror, intimidasi, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer terhadap rakyat miskin. Pada tanggal 12 Maret 1977, Rutilio Grande SC, seorang imam Jesuit, tewas terbunuh. Kematian sahabatnya itu berdampak besar pada Uskup Romero. Beberapa hari setelah pembunuhan keji tersebut, Romero berkata, "Ketika saya melihat Padre Rutilio tewas terbaring di sana, saya jadi berpikir, jika mereka membunuhnya karena karya yang dilakukannya, maka saya pastinya berjalan di jalur yang sama." Ia berupaya sekuat tenaga mendesak pemerintah untuk menyelidik kasus pembunuhan ini. Tetapi
permintaannya diabaikan. Pers nasional bahkan disensor untuk tidak memberitakan peristiwa pembunuhan ini. Ia bahkan semakin lantang berbicara menentang berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, lebih dari 50 imam telah diserang, diintimidasi, ditindas. 6 orang sudah menjadi martir, mereka telah dibunuh. Beberapa telah disiksa dan yang lainnya diusir dari El Salvador. Para biarawati juga telah dianiaya. Stasiun radio dan lembaga pendidikan keuskupan umat Katolik atau Kristen lainnya telah diserang, diancam, diintimidasi, bahkan dibom. Pada kunjungannya ke Eropa kali ini, ia juga bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II yang menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi di El Salvador. Pada 23 Maret 1980 di San Salvador, Uskup Romero berkhotbah dengan lantang dan memohon agar para tentara El Salvador lebih mematuhi perintah Tuhan untuk saling mengasihi dan menghentikan aksi teror, pendinasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan atas nama pemerintahan. Tanggal 24 Maret, ia menghadiri rekoleksi yang diorganisir oleh organisasi Opus Dei dan ikut dalam pertemuan bulanan para imam yang dipimpin oleh Monsignor Fernando Sáenz Lasalle. Malam itu, Uskup Agung Romero merayakan misa di sebuah kapel kecil di Rumah Sakit de la Divina Providencia, sebuah rumah sakit yang dikelola para suster. Penyelenggaraan ilahi, ia tengah menyelesaikan khotbahnya. Sebuah mobil merah berhenti di jalan dan seorang pria bersenjata turun dan melepaskan 1, mungkin 2 tembakan tepat menembus jantung Uskup Agung Romero. Gembala umat ini terjungkal di hadapan altar dan tewas saat itu juga. Uskup Oscar Romero kemudian dimakamkan pada 30 Maret 1980 di Katedral Metropolitan San Salvador. Saat upacara pemakaman berlangsung, sejumlah aksi teror ditebar untuk menakut-nakuti dan mencegah umat untuk mengikuti misa penguburan, dan terjadi insiden penembakan terhadap para pelayat. Banyak orang terbunuh oleh tembakan sniper dan sebagian tewas berdesakan. Oscar Romero dimakamkan di lantai bawah tanah katedral. Dalam misa pemakamannya hadir Kardinal Ernesto Corribio y Ahumada sebagai delegasi pribadi Paus Yohanes Paulus II. Kardinal memuji Romero sebagai seorang yang penuh kasih dan membangkitkan damai. Kardinal juga menyatakan darahnya akan memberi buah bagi persaudaraan cinta dan kedamaian. Pada 24 Maret 2010, Presiden El Salvador Mauricio Funes menyatakan permintaan maaf resmi negara atas pembunuhan Uskup Romero. Kanonisasi pada hari Selasa 3 Februari 2015, Paus Fransiskus melalui Kardinal Angelo Amato SDB secara resmi mengesahkan kemartiran Uskup Agung Romero. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2015, Uskup Agung Oscar Romero dibeatifikasi. Santo Oscar Romero dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 14 Oktober 2018 di Basilika Santo Petrus Roma, Vatikan. Umat Katolik El Salvador menyebut namanya sebagai San Romero. Gereja Katolik di Amerika Latin
sering memproklamasikan Romero menjadi santo pelindung tak resmi dari benua Amerika. Di luar gereja Katolik, Uskup Oscar Romeo dihormati oleh denominasi Kristen lainnya. Bagi gereja Inggris, Uskup Agung Romero merupakan salah satu dari 10 martir abad ke-20 yang digambarkan dalam patung-patung di atas Great West Door, Westminster Abbey, London. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.